Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenita Ananda dengan NIM 21070506061. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi parallel processing. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah komputasi berkelanjutan. Maka langsung saja kita ke pengertian pemrosesan paralel atau parallel processing. Penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi, dalam praktiknya, seringkali sulit membagi program, sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Pemrosesan paralel dalam sebuah komputer dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan instruksi-instruksi secara bersamaan waktunya. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan kejadian-kejadian. Yang pertama, dalam interval waktu yang sama, yang kedua dalam waktu yang bersamaan, atau yang ketiga dalam rentang waktu yang saling tumpang tindih. Selanjutnya ada komputasi paralel. Salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengelola data dalam jumlah besar atau karena tuntutan komputasi yang banyak. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel, ini dibutuhkan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu, diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasanya disebut middleware, yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antara node dalam satu mesin paralel, yang selanjutnya pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputer. Nah, berikut adalah contoh gambar dari struktur pengiriman permintaan dan jawaban dari parallel processing. Parallel processing berbeda dengan multitasking, di mana multitasking adalah komputer dengan prosesor tunggal mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan. Sedangkan komputasi paralel menggunakan beberapa prosesor atau komputer. Parallel processing disebut juga komputasi paralel. Pada sistem komputasi paralel terdiri dari beberapa unit prosesor dan beberapa unit memori. Ada dua teknik yang berbeda untuk mengakses data di unit memori, yaitu shared memory address dan message passing. Berdasarkan cara mengorganisasikan memori ini, komputer paralel dibedakan menjadi shared memory parallel machine dan distribute memory parallel machine. Untuk lebih memperjelas lebih dalam mengenai perbedaan komputer tunggal atau komputasi tunggal menggunakan satu prosesor dengan komputasi paralel yang menggunakan beberapa prosesor, maka kita harus mengetahui lebih dulu arsitektur komputer paralel dan pengertian mengenai model pemrosesan paralel. Adapun di bawah ini adalah gambar dari arsitektur paralel komputer menurut klasifikasi taksonomi Klein. Oke, ada 4 model komputasi yang digunakan oleh taksonomi Klein, yaitu yang pertama itu ada SISD, yaitu Single Instruction Single Data. Komputer ini memiliki hanya satu prosesor dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial. Komputasi ini adalah tipe komputer konvensional. Menurut mereka, tipe komputer ini tidak ada dalam praktik komputer paralel, karena bahkan mainframe pun tidak lagi menggunakan satu prosesor. Klasifikasi ini sekedar untuk melengkapi definisi komputer paralel. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SISD adalah UNIVIC 1, IBM 360, CDC 7600, Cry 1, dan PDP 1.
Adapun ini adalah gambarnya, gambar dari single instruction, single data, di mana CU merupakan control unit, kemudian PU adalah processor unit, kemudian ada MM adalah memory module, kemudian ada SM adalah shared memory, kemudian ada IS instruction stream, kemudian ada DS data stream, and IO, yaitu input output. Kemudian ada SIMD, yaitu single instruction multiple date. Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor, tetapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level lockstep. Komputer vektor adalah salah satu komputer paralel yang menggunakan arsitektur ini. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SIMD adalah ELILAC 4, MAXPAIR, CryXMP, CryEMP, Thinking Machine CM2, dan Call Processor atau GPU. Kemudian yang ketiga ada MISD, Multiple Instruction Single Date. Teori komputer ini memiliki satu prosesor dan mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel. Tetapi prakteknya tidak ada komputer yang dibangun dengan arsitektur ini, karena sistemnya tidak mudah dipahami. Sampai saat ini belum ada komputer yang menggunakan model MISD. Kemudian yang terakhir ada MEMD, yaitu Multiple Instruction Multiple Date. Multiple Instruction Multiple Date, komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor dan mengeksekusi lebih dari satu instruksi secara paralel. Tipe komputer ini yang paling banyak digunakan untuk membangun komputer paralel. Bahkan banyak superkomputer yang menerapkan arsitektur ini. Beberapa komputer yang menggunakan model MEMD adalah IBM Power 5, HP Compact Alpha Server, Intel i32, AMD Operator, CryXT3, dan IBM BG/L. Singkatnya, untuk membedakan antara komputasi tunggal dengan komputasi paralel biasanya digambarkan pada gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan penyelesaian sebuah masalah pada komputasi tunggal. Sedangkan yang ini, gambar ini, merupakan penyelesaian sebuah masalah pada komputasi paralel. Nah, dari perbedaan kedua gambar di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kinerja komputer paralel lebih efektif dan dapat menghemat waktu untuk pemrosesan data yang banyak dan besar daripada komputasi tunggal. Namun, keefektifan akan hilang ketika kita hanya mengelola data dalam jumlah yang kecil. Karena data dengan jumlah kecil atau sedikit lebih efektif jika kita menggunakan komputasi tunggal. Nah, kemudian selanjutnya ada pemrograman paralel. Teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu prosesor tunggal atau banyak prosesor ganda dengan mesin paralel, CPU. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan, artinya dalam waktu yang sama, maka semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Ternyata komputasi paralel membutuhkan 3 hal. Yang pertama itu ada algoritma, yang kedua ada bahasa pemrograman, dan yang ketiga ada compiler. Selanjutnya ada 2 teknik pemrograman paralel. Yang pertama, Message Passing Interface atau MPI. MPI adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram atau programmer untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Proses yang dijalankan oleh sebuah aplikasi dapat dibagi untuk dikirimkan ke masing-masing komputer node, yang kemudian masing-masing komputer node tersebut mengolah dan membalikkan hasil ke komputer head node. Untuk merancang aplikasi paralel tentu membutuhkan banyak pertimbangan-pertimbangan
Di antaranya adalah latensi dari jaringan dan lama sebuah tugas dieksekusi oleh prosesor. Adapun kegunaan MPI yang lain adalah satu, menuliskan kode paralel secara portable, dua, mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel, tiga, menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Kemudian yang terakhir ada PVM atau Parallel Virtual Machine. Paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antara komputer. PVM dapat berjalan di berbagai macam variasi Unix ataupun Windows dan telah portable untuk banyak arsitektur PC, workstation, multiprocessor, and supercomputer. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.